Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melu Wulandari, Prodi PGSD 2018. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai pembelajaran tematik di SD. Di dalam pembelajaran tematik SD, terdapat rasional pentingnya tematik SD. Nah, di dalam rasional pentingnya tematik SD itu, pertama saya ingin menjelaskan mengenai pengertian secara filosofinya. Nah, secara filosofinya itu, kurikulum 2013 atau yang biasa dikenal dengan K13 berorientasi kepada filsafat konstruktivisme, yang berarti ilmu pengetahuan yang dicari oleh peserta didik itu sendiri atau siswa, tidak bisa ditransfer. Oleh karena itu, kurikulum 2013 lebih berpatokan kepada siswanya aktif atau yang biasa dikenal dengan student center. Selanjutnya ada pola pikir yang digunakan. Pola pikir yang digunakan dalam K13 adalah mengamati, menanyakan, mencoba, dan mengomunikasikan. Nah, kurikulum 2013 juga menggunakan pembelajaran tematik integratif. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari pembelajaran kurikulum 2013 adalah yang pertama, pengembangan sikap, yang kedua, pengetahuan, dan yang ketiga itu keterampilan. Setelah saya menjelaskan mengenai rasional pentingnya tematik, selanjutnya ada konsep dasar pembelajaran tematik integratif. Nah, pertama itu ada pengertiannya. Pengertiannya adalah pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam sebuah tema. Nah, selanjutnya itu ada karakter. Di dalam karakter itu terdapat berpusat pada peserta didik, memberi pengalaman langsung, bersifat luas, hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan bakat siswa, holistik, selanjutnya ada bermakna, selanjutnya ada autentik, aktif, dan yang terakhir itu berpatokan dengan tema. Setelah saya menjelaskan mengenai pengertian dan karakter dari konsep dasar pembelajaran tematik integratif, selanjutnya ada prosedur pelaksanaan. Yang pertama itu ada tahap perencanaan. Di dalam tahap perencanaan itu yang pertama terdapat penentuan tema, di mana penentuan tema ini dapat dilakukan oleh guru itu sendiri, siswa, ataupun guru dan siswa bekerja sama untuk menentukan tema tersebut. Dan selanjutnya itu ada identifikasi dan pemeliharaan sumber belajar. Di sini di mana mereka mencari sumber belajar, bisa menggunakan video, foto, buku, ataupun sumber lainnya. Dan selanjutnya itu ada pemeliharaan aktivitas belajar. Dan yang terakhir itu ada perencanaan evaluasi, di mana perencanaan evaluasi ini bertujuan untuk melihat hasil belajar siswa, apakah sudah sesuai atau belum. Setelah tadi saya menjelaskan mengenai tahap perencanaan, yang kedua itu ada tahap pelaksanaan. Di dalam tahap pelaksanaan itu yang pertama terdapat penyajian tema, di mana tema yang sudah ditentukan itu disajikan. Dan yang kedua itu adalah curahan pendapat. Dari tema yang tadi sudah disajikan, siswa dapat mencurahkan pendapatnya mengenai subtema apa yang ingin mereka pelajari. Dan yang ketiga itu membuat kontak pembelajaran. Nah, karena tadi sudah ditentukan tema dan subtema, siswa dan guru dapat membuat kontak pembelajaran untuk perjanjian sama mereka akan belajar nantinya. Selanjutnya ada pengumpulan dan analisa data. Pengumpulan dan analisa data ini dapat dilakukan dengan cara praktek agar guru dan siswa sama-sama tahu betapa pentingnya materi dan tema yang mereka pelajari dan output apa yang akan mereka dapat. Dan yang terakhir itu adalah penyajian hasil belajar. Penyajian hasil belajar ini si siswa bisa mendemonstrasikan apa yang telah diajarkan dan apa yang telah dibuat. Dan yang terakhir itu terdapat tahapan evaluasi. Yang pertama di dalam tahapan evaluasi itu terdapat fokus sasaran evaluasi, di mana fokus sasaran evaluasi ini berkaitan dengan guru fokus kepada satu sasaran saja untuk mengevaluasi apa yang sudah dipelajari oleh anak-anaknya. Dan yang terakhir itu ada teknik evaluasi. Di dalam tahapan evaluasi kita juga memiliki teknik-teknik agar kita bisa menilai dan bisa memperbarui jika ada pembelajaran yang salah untuk kedepannya. Dan selanjutnya ada prinsip-prinsip. Di dalam prinsip-prinsip terdapat 4 prinsip. Yang pertama itu prinsip
penggalian tema, di mana di sini guru harus membuat tema sesuai yang pertama, temanya itu harus luas. Kedua, temanya harus dibutuhkan oleh siswa. Yang ketiga, tema harus berkaitan dengan kurikulum dan juga kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir itu temanya bisa menjadi tolak ukur siswa dalam pembelajaran dan menghasilkan hasil karya sesuai apa yang diinginkan siswa, seperti minat dan bakatnya siswa. Yang kedua itu ada prinsip pelaksanaan. Prinsip pelaksanaan di mana di sini guru bukanlah aktor utama, melainkan juga ada siswa dan masyarakat sekolah. Nah, di dalam kurikulum 2013 juga siswa itu lebih aktif atau yang biasa disebut dengan student centered. Dan selanjutnya itu di dalam prinsip pelaksanaan terdapat guru harus bertanggung jawab, baik itu kepada siswa secara individu ataupun secara kelompok, dan guru tidak boleh membeda-bedakan antara satu siswa dengan siswa yang lainnya. Selanjutnya ada prinsip evaluasi. Di dalam prinsip evaluasi kita dapat menggunakan beragam cara. Selanjutnya juga prinsip evaluasi itu bersifat kesinambungan. Selanjutnya juga prinsip evaluasi itu memiliki 3 aspek. Yang pertama itu kognitif, efektif, dan psikomotorik. Yang terakhir itu ada prinsip reaksi, di mana di dalam prinsip reaksi ini guru harus melihat keseimbangan yang terjadi. Dan yang terakhir itu di dalam prinsip reaksi juga guru harus melihat reaksi siswa dengan tema yang dipelajari. Setelah tadi saya menjelaskan mengenai rasional pentingnya tematik SD dan juga konsep dasar pembelajaran tematik, selanjutnya di dalam pembelajaran tematik SD itu terdapat peran guru dan siswa, di mana peran guru dan siswa ini dimaksudkan guru mengajarkan siswa. Di saat siswa belajar, guru juga harus mendampingi siswa. Guru juga tidak boleh membedakan antara siswa yang satu dengan yang lain, karena tidak semua siswa memiliki pola pikir dan cara menangkap pembelajaran yang sama. Nah, siswa juga terdapat dari berbagai kalangan ekonomi. Maka dari itu, guru tidak boleh membedakan antara satu siswa dengan siswa yang lainnya, melainkan guru harus samaratakan antara siswa yang satu dengan yang lain. Di dalam pembelajaran tematik SD, kita juga harus memperhatikan mengenai pembelajaran tematik integratif berorientasi pendidikan karakter dengan pendekatan saintifik. Nah, di dalam pendekatan ini terdapat mengamati, menanyakan, menalar atau mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, dan mengakomodasikan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.